Ya. Nah, pagi ini kita akan bahas tema gereja kita tentang kuasa Roh Kudus. Untuk apa Bapak Ibu Roh Kudus memberikan kuasa buat kita? Apakah kita supaya jadi lebih hebat, lebih sakti, lebih keren, lebih tampil beda, atau untuk apa? Yuk kita buka Bapak Ibu ayat kita di dalam kitab Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Kitab Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ini adalah maksud tujuan kuasa Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan di hari-hari terakhir dengan tujuan dan maksud yang jelas Bapak Ibu. Ya, demikian firman Tuhan, Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jelas, power, ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kita akan menerima kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun, Roh Kudus memenuhi hati dan hidup kita. Katakan amin. Tujuan itu apa? Dan kamu akan menjadi sakti. Saksi. Saya sengaja saudara buat salah bukan karena memang disalah-salahin. Supaya Bapak Ibu sadar tujuan kuasa Roh Kudus diberikan buat kita untuk jadi saksi. Saksi siapa? Saksinya Tuhan. Di mana? Yerusalem. Di mana? Seluruh Yudea. Di mana? Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa kuasa Roh Kudus diberikan buat saya dan saudara dengan tujuan yang jelas dan pasti. Supaya apa? Hidup kita jadi saksinya Tuhan. Katakan 2, 3, jadi saksinya Tuhan. Di mana? Di Yerusalem. Yerusalem bicara apa Bapak Ibu? Bicara keluarga. Rumah tangga kita. Ini Bapak Ibu yang membuat saya sedih. Ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta yang baru melayani 30 tahun. Kalau melihat orang anak Tuhan, baik dia jemaat atau pendeta atau aktivis siapapun dia, di gereja hebat, di luar hebat, tapi di rumah. Kenapa saudara? Karena dia tidak mempraktekkan firman. Jadi justru Bapak Ibu, kesaksian hidup kita tentang Yesus yang luar biasa itu harus dimulai di rumah tangga kita, di keluarga kita. Bukan di luar. Dimulai di Yerusalem. Saya Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, kalau istri saya khotbah, saya khotbah. Ada istri saya, ada anak-anak saya, ada orang tua saya, ada mertua saya senang. Saya tidak takut, tidak grogi. Takut dibilang, ngomong lu hebat. Kelakuan di rumah, enggak Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena apa yang saya buat lakukan di rumah dan di luar, bahkan di mana-mana, ya sama aja. Halo? Amin? Ya itu geluduk Bapak Ibu. Nah jadi mari Bapak Ibu pagi hari ini kita perlu menyadari kuasa Roh Kudus diberikan buat setiap kita supaya apa? Kita jadi saksi bagi Kristus di mana? Di rumah tangga kita, di keluarga kita. Di mana? Di Yudea, tetangga. Di mana? Di Samaria, wilayah lingkungan yang lebih luas. Di mana? Di ujung bumi. Ujung bumi di mana Bapak Ibu? Bumi enggak punya ujung, bumi itu bulat. Di mana? Artinya ujung bumi bicara tempat di mana kita menjejakkan kaki kita, di mana kita hadir, itulah ujung bumi kita. Amin. Nah ini yang Tuhan rindukan Bapak Ibu ketika Roh Kudus memberikan kuasa buat kita. Ketika Roh Kudus memenuhi hati kita, hidup kita, pikiran kita. Untuk apa? Supaya kita jadi saksi. Ini jelas Bapak Ibu. Supaya kita jadi berkat, jadi terang. Yuk kita lihat satu kitab. Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 26. Bagaimana murid-murid Yesus dia menjadi saksi bagi banyak orang. Kisah Rasul 11 ayat ke-26.
Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Mereka di sini adalah murid-murid Yesus. 1 tahun lamanya. Bukan sebentar Bapak Ibu. Sambil mengajar banyak orang. Artinya dia mulai bersaksi. Jadi berkat, jadi terang. Jadi kesaksian. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut apa? Kristen. Nah pertanyaan begini Bapak Ibu. Sebelumnya ada nggak perkataan Kristen? Nggak ada. Setelah Kisah Rasul 11 ini, di pasal berikutnya baru ada perkataan Kristen. Sebelumnya tidak pernah ada diucapkan kata Kristen. Kenapa ada dikatakan Kristen? Karena orang Antiokhia Bapak Ibu melihat murid-murid Yesus. Jadi waktu itu orang yang percaya Yesus dikatakan sebagai murid Yesus, pengikut Yesus, itu bahasanya. Mereka tinggal di Antiokhia. Mereka ngajar, mereka bercerita, mereka bersaksi tentang Yesus yang penuh kasih, Yesus yang penuh dengan kepedulian, Yesus yang penuh kuasa dan sebagainya. Nah, orang-orang Antiokhia melihat murid-murid Yesus hidupnya sungguh-sungguh berbeda. Makanya mereka berkata, engkau adalah Kristen. Bapak Ibu jujur, ini kebenaran. Hari-hari ini banyak bos-bos perusahaan tidak mau kalau karyawannya Kristen. Bos-bos perusahaan banyak cerita kepada saya lebih suka karyawan saya bukan orang Kristen, orang dunia. Lebih gampang diatur, lebih nurut, kerja lebih bagus. Karyawan Kristen bilang begini, Pak Pendeta Bambang, saya lebih suka bos saya bukan orang Kristen. Saya lebih suka bos saya orang dunia. Kenapa? Lebih care, lebih mengerti kita. Kalau bos Kristen hanya ngomong doang hebat, kelakuannya jigo. Mengerti maksud saya Bapak Ibu? Bos kecewa, karyawan kecewa. Yang semestinya Bapak Ibu, bos-bos Kristen harus cari orang Kristen, anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan semestinya cari bos-bos perusahaan adalah orang Kristen. Amin. Kenapa saudara? Udah jelas standar nilai kehidupannya. Tapi kenapa di kenyataan realita kehidupannya tidak demikian? Karena apa saudara? Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan dia mendapat kuasa. Dia tidak mempraktekkan firman. Dia hanya dengar, dia hanya tahu, dia mengerti. Bapak Ibu, firman itu harus rema. Kalau firman itu hanya sebatas logos, itu gak pernah mengubah kehidupan kita. Logos itu apa? Hanya ilmu pengetahuan. Bapak Ibu, orang yang tahu firman, orang yang ngerti firman, bukan sedikit, sangat terlalu banyak. Tapi orang yang mengalami firman, itu sangat sedikit. Saya percaya, jemaat di tempat ini, jemaat GBI KDC adalah jemaat yang mengalami firman. Katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Bapak Ibu, kalau hidup kita menjadi saksi bagi Tuhan, ini pasti dahsyat. Mau bukti? Saya buktikan. Ya, saya sangat senang sekali. Ini tema luar biasa saudara. Ya, kita melihat di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2. Bagaimana pergerakan gereja mula-mula. Bahkan saya banyak khotbah berkata gereja hari-hari ini harus kembali kepada gereja mula-mula. Mungkin bahasa saya yang sedikit kasar. Saya katakan saya tidak menghakimi. Hari-hari ini banyak gereja sudah gagal fokus. Makanya gak sedikit Bapak Ibu gereja yang jadi ribut. Jadi berantem. Kenapa saudara? Karena gagal fokus. Tapi saya percaya jemaat di sini, gereja di sini akan terus fokus pada Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu. Perkataan siapa? Murid-murid Yesus. Perkataan siapa? Perkataan Petrus waktu itu khotbah. Kalau kita baca ayat sebelumnya. Memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka sama-sama bertambah berapa? Kira-kira 3.000.
1000 jiwa. Saya pikir hari-hari ini gereja hampir nyaris tak terdengar mengalami revival seperti begini, saudara. Makanya tadi saya katakan, saya tidak menghakimi gereja hari-hari ini, mohon dimaafkan. Gereja hari-hari ini sudah mulai hampir kehilangan fokus yang sebenarnya. Kalau bahasa saya adalah gereja gagal fokus. Akhirnya yang terjadi keributan, yang terjadi berantem, yang terjadinya perpecahan dan lain sebagainya. Ya, nah itu saya nggak panjangkan Bapak Ibu. Kita lihat ayat 47. Ini lebih keren Bapak Ibu. 47, sambil memuji Allah. Jadi benar-benar saudara, mereka itu memuliakan Tuhan. Katakan amin. Dan mereka disukai semua orang. Wow. Mereka disukai semua orang. Pertanyaan nih Bapak Ibu, hari-hari ini kita disukai gak banyak orang? Jangan sampai orang dengar nama kita, sebel banget gua sama dia. Ya. Mereka disukai semua orang sama-sama. Dan tiap-tiap hari. Katakan tiap-tiap hari. Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kuasa Roh Kudus dicurahkan, dilimpahkan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan dengan tujuan maksud yang jelas. Bukan kita kelihatan lebih hebat karena kita berbahasa roh. Dari kura-baraba sampai kurasa-rasa. Sandal lama, sandal baru. Bukan kelihatan kita lebih sakti, lebih rohani. No. Roh Kudus memberikan kuasa buat saya dan saudara untuk apa? Kita jadi saksi. Di mana kita berada, kita harus jadi saksi. Tujuannya untuk apa? Supaya lewat hidup kita jiwa-jiwa dimenangkan. Gereja mula-mula saudara itu dahsyat banget loh. Tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jumlah bilangan orang yang diselamatkan. Hari Jumat saya buka Facebook. Saya punya Facebook, punya Instagram, punya YouTube karena punya kepentingan. Bukan untuk supaya saya lebih terkenal, enggak. Bukan itu. Untuk jadi berkat. Karena saya banyak ngisi di Facebook, di Instagram, di YouTube itu konten-konten tentang khotbah firman. Jadi saya like orang-orang yang memberikan statement yang baik di Facebook, di Instagram atau di YouTube. Kalau teman-teman yang nggak baik saya nggak pernah like, saya hanya baca aja. Ini pendeta dia memberikan statement yang bagus, yang baik. Jadi saya baca, saya like. Waktu saya baca Bapak Ibu, saya terkejut ada yang komen. Ya, ini pendeta cukup dekat sama saya, dia juga dari GBI, cukup dekat sama saya, dia memberikan komentar statement yang bagus, tapi ada yang komen yang tidak bagus. Dia anak Tuhan, dia orang Kristen. Dia bilang begini, sejak gua semakin percaya sama Yesus, dibilang hidup gua semakin kacau. Sejak percaya Yesus makin berserah sama Tuhan, makin gak bener, makin gak karu-karuan. Itu pendeta mulai memberikan statement. Karena apa? Dia bilang terakhir dari orang itu berkata, lebih baik saya pindah agama. Teman saya pendeta berkata begini, kalau memang engkau meyakini pendeta pindah agama, lebih baik silakan. Saya nggak komentar saudara. Ya saya hanya baca. Nah ini yang terjadi. Kenapa saudara? Karena dia nggak mengalami kuasa Roh Kudus dalam kehidupan dia. Bapak Ibu, kuasa Roh Kudus buat kehidupan kita hari ini penting nggak? Bukan penting, sangat amat penting. Kita nggak mungkin bisa bertahan Bapak Ibu sampai detik siang hari ini tanpa kuasa Roh Kudus. Kemarin seorang pendeta, dia juga pengusaha, dia sering gembala, cukup dekat sama saya. Jadi kalau dia ngomong hal-hal yang sangat pribadi, dia nggak pernah sungkan. Kalau saya pun salah, dia tegur. Kalau dia salah pun saya tegur. Dia memang jauh lebih senior dari saya. Tapi dia dekat sama saya, ngobrol-ngobrol. Ya kalau saya sebut Bapak Ibu pasti kenal namanya siapa. Dia bilang begini sama saya, Boksu. Ya dia seorang pengusaha, gembala, pendeta juga. Ini gak khotbah-khotbah gimana hidupnya? Saya bilang kenapa? Gue bingung sama lu. Enggak khotbah-khotbah, enggak pelayanan kok bisa hidup? Saya bilang kita hidup bukan karena khotbah. Kita hidup karena Tuhan. Amin.
Dengan akal sehat nggak mungkin bisa Bapak Ibu. Dia mulai tanya-tanya saya kebutuhan biaya saya, anak kuliah sebagainya. Gede banget bungsu. Tapi Tuhan ajaib. Memang itu Tuhan ajaib. Dan dia juga bilang, bisnis saya bungsu sejak COVID ini biarpun orang goncang saya semakin diberkati. Itu pekerjaan kuasa Roh Kudus. Amin. Supaya apa? Kita jadi saksi. Jadi berkat. Tujuannya apa jadi saksi? Supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Jiwa-jiwa dimenangkan. Nah kalau jiwa diselamatkan, jiwa dimenangkan, Yesus dimuliakan. Setuju gak Bapak Ibu? Ya. Saya berdoa buat papi mami saya bukan setahun 2 tahun. Saya bikin MOU dengan Tuhan. Tuhan, Engkau boleh pakai hidup saya jadi seorang hamba Tuhan, pendeta, untuk khotbah keliling dunia. Tapi dengan syarat saya bilang, Tuhan, pakai hidupku untuk menyelamatkan papi, mami saya dan keluarga besar saya. Saya berdoa bukan setahun 2 tahun. Sejak SMP saya sudah berdoa puasa, sungguh-sungguh cari Tuhan untuk papi mami saya supaya mereka diselamatkan. Nah Bapak Ibu kan tahu dulu saya bukan anak-anak baik. Saya anak yang bandel, nakal, tukang berantem. Makanya saya belajar pencaksilat, kurang puas belajar kungfu. Bapak Ibu tahu saya pernah dikeroyok satu kampung. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Satu kampung saya kabur. Satu kampung mati saya saudara. Kalau 3-4 orang sih oke lah. Ya, beda-beda tipis dengan Jet Li saudara. Dan satu kampung. Saya belajar ilmu berdiri, kenapa? Saya mau hajar setiap orang yang nantangin saya saudara. Makanya saya di sekolah, biarpun sekolah negeri gak ada yang macam-macam sama saya. Hidup saya nakal, bandel. Orang tua saya bohwat. Akhirnya saya dikirim ke Bangka. Di Bangka bukan jadi baik, tukang berantem juga. Ngaduin orang berantem. Lu berani gak sama dia? Lu berani gak sama dia? Berantem saudara. Udah berantem, udah gak boleh berantem. Tamai, itu bandelnya begitu saudara. Puji Tuhan sekarang jadi pendeta. Amin. Kalau enggak makin kacau di dunia saudara. Nah ketika saudara hidup saya berubah. Saya jadi saksi buat papi mami saya. Papi mami saya berpikir, ini anak kok bisa berubah. Bapak Ibu tahu waktu saya berantem sama adik saya, mami saya pulang dari pasar. Dia baru beli sapu baru. Dia ngeliat saya berantem sama adik saya laki-laki, itu sapu baru dihantam ke saya. Saya refleks, saya tangkis sapu baru, patah. Tangan saya keras sekali Bapak Ibu. Ya saya suka ngadunya sama tiang listrik, bunyi pang, pang, pang. Biasa tangan ini kuat ya, yang kanan kuat sebelah sini nih ya. Tapi kalau sebelah sini Bapak Ibu adu begini, yang sini nih pasti nyeri. Saya pernah praktek pada satu pria gede, tangan besar sekali, 2 kali tangan saya adu begini saudara. Waduh, dibilang itu tangan apa besi. Kenapa saudara? Saya sering latihan waktu kungfu begitu. Habis selesai saya mandi pakai arak. Supaya badan jadi kuat. Nah Bapak Ibu, waktu mami saya hantam saya dengan sapu, saya refleks nggak sadar, saya tangkis sapu itu patah, baru beli, belum dipakai, mami saya ngamuk setengah mati saudara. Dia bilang anak kurang ajar. Bandelnya membuat orang tua saya udah nggak tahan, maka saya dikirim ke Bangka. Di Bangka bukan jadi baik, di kampung halaman juga tukang berantem. Akhirnya apa? Om tante saya di Bangka bohwat balik lagi ke Jakarta. Saya bersyukur 85, saya berjumpa dengan Yesus. Itulah di mana tanggal 27 April Roh Kudus memenuhi kehidupan saya. Hidup saya berubah total. Saya mulai berdoa buat papi mami saya. Hidup saya jadi saksi buat mereka. Saya menjadi anak yang baik, bukan anak pemberontak, gak kurang ajar. Sampai mereka orang tua saya berkata, kok bisa berubah? Nah sejak hari itu saudara, mereka mengambil keputusan untuk dibaptis. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Siapa yang baptis papi mami saya? Ada yang tahu saudara, yang baptis papi mami saya, keluarga besar saya tidak lain tidak bukan adalah pendeta Bambang Irawan. Tepuk tangan buat Allah kita. Tuhan berikan saya kehormatan. Ada banyak hamba Tuhan, ada banyak pendeta, tapi Tuhan percayakan buat saya. Kenapa saudara? Bukan karena saya paksa mereka. Bukan karena saya yang lainnya mereka, bukan. Tapi semua karena kepercayaan Tuhan. Tuhan tahu hati saya buat jiwa-jiwa. Ini penting buat kita saudara. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya bilang Tuhan boleh pakai hidup saya. Asalkan apa? Orang tua saya, papi mami saya, keluarga besar saya dimenangkan bagi Yesus.
Keponakan saya, anak-anak saya semua saya yang baptis. Bukan karena saya pendeta, tapi mereka yang minta. Ada seorang keluarga pengusaha yang lumayan kaya. Sama saya lumayan cukup dekat. Jadi waktu papinya mau dibaptis, papanya mau dibaptis, banyak hamba Tuhan yang kenal mereka melayani papanya. Ini anak berdoa buat papanya bukan setahun 2 tahun, 31 tahun. Saya berdoa buat papi saya sejak dari SMP. SMP itu tahun 83. Saya berdoa buat papi mami saya, tapi sejak saya jadi pendeta hamba Tuhan baru saya bisa baptis mereka. Baru puluhan tahun. Nah ini 30 tahun dia berdoa buat papinya supaya bisa dimenangkan bagi Yesus. Jadi banyak hamba Tuhan yang layani dia. Nah tapi waktu mau dibaptis bingung siapa pendeta yang mau baptis itu papanya. Anak tanya, "Pak, kira-kira pendeta mana yang mau baptis papa?" Dia sebut dengan suara lantang. Itu pendeta yang suaranya keras. Pendeta Bambang Irawan yang ganteng gak ada ujungnya. Bukan karena saya lebih hebat dari pendeta yang lain, no. Buat saya ini sebuah kehormatan, kepercayaan yang Tuhan beri buat hidup saya, buat kita semua. Amin. Jadi Bapak Ibu mari kita perlu sadari hari-hari ini. Kalau Roh Kudus memberikan kita kuasa, Roh Kudus menguasai hati hidup kita. Tujuan yang jelas supaya kita jadi saksi. Di mana Bapak Ibu? Di rumah. Hari-hari ini Bapak Ibu tahu sejak Covid kekerasan keluarga itu meningkat. Sebelum Covid aja rumah tangga keluarga 78% bermasalah. Kok tahu? Karena saya setiap hari sama istri melayani keluarga. Kami konselor keluarga. Kami banyak bikin seminar keluarga. Jadi kami tahu 78% bermasalah apalagi sejak Covid. Semakin tekanannya, presiunnya lebih beda. Dulu biasanya papanya pergi pagi, pulang malam. Bisa juga nggak pulang-pulang kayak Bang Toib. Nah sekarang Covid, bapaknya nggak keluar-keluar, lockdown, di rumah aja, lihat-lihatan, ya kan? Lockdown hari pertama, bersyukur sama Tuhan, pandang-pandangan, senyum-senyuman, ya kan? I love you, you love me, ya, I love 8, ya kan? Tapi makin lama lockdown, makin lihat-lihatan, beda lah. Apa lu lihat-lihat gua? Jadi saudara tahu, goncangan tekanan rumah tangga keluarga itu makin berasa. Apalagi dihantam dengan goncangan ekonomi makin lagi berasa. Dulu suaminya duitnya banyak, sekarang makan mesti diatur. Hari Senin kita makan apa ditulis. Dulu nggak pernah, beli aja makanannya. Kenapa? Masih banyak duitnya. Gajian sekarang udah gak gajian. Perusahaannya udah boleh goncang-gancing. Nah kuasa Roh Kudus memberikan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, tujuannya jelas supaya kita jadi saksi. Di mana saudara? Dimulai dari keluarga. Biarlah orang bercerita tentang keluarga kita. Itu keluarga yang luar biasa. Amin. Saya bersyukur Bapak Ibu, setiap saya dan istri mengambil rapot kedua putri kami waktu dia masih SD. Ya sekarang dua-duanya udah kuliah, puji Tuhan. Yang besar sebentar lagi akan menyelesaikan S1-nya psikologi. Ya, yang kedua, yang kecil semester 3. Ya, dan bersyukur mereka adalah asdos, asisten dosen. Buat saya itu sebuah kebanggaan. Nah, waktu mereka SD, SMP sampai SMU, setiap kami suami istri ngambil rapot, selalu kami itu diwawancarai oleh wali kelas. Kalau yang lain biasanya orang tua yang ditegur oleh guru. Orang tua, guru bilang gini, "Pak, Bu, anaknya tolong diperhatikan. Males belajar, bandel, aduh maaf ya Bu. Ini kok on amat, ini anak kayak bapaknya ke temannya." Tapi kami bersyukur. Setiap kami ngambil rapot, itu malah wali kelas gurunya konseling kepada kami suami istri bilang apa, "Pak, Bu, maaf mau tanya Pak Bambang, ini anak ini kasih makan apa sih? Kok anaknya baik? Bukan hanya baik, manis, pinter. Kalau temannya bandel dikasih nasihat, dikotbahin." Itu Bapak Ibu. Kalau kuasa Roh Kudus dicurahkan buat kehidupan kita pribadi,
kita pasti jadi saksi di mana? Di keluarga kita. Di mana? Di Yudea, tetangga-tetangga kita. Bapak Ibu mau ke apartemen, saya selalu bilang pada siapa aja. Bapak Ibu nggak perlu saya kasih alamat. Pokoknya Bapak Ibu kalau saya bilang, Pak saya mau ke rumah Pak Bambang. Oke, alamat mana? Apartemen Taman Surya, Permata Surya 1. Alamat mana? Datang aja. Ketemu pos di depan, bilang begini, Pak saya mau ke rumah Bapak Pendeta Bambang yang ganteng gak ada ujungnya. Pasti diantarin ke rumah saya. Istri anak saya dikenal, kenapa mereka kenal saya? Saya tinggal di apartemen bukan setahun 2 tahun, udah hampir 15 tahun. Saya datang tahun berapa gabung di sana di apartemen saudara, tanpa orang tahu saya pendeta. Tapi hari-hari ini orang tahu saya pendeta karena apa? Bukan karena saya pendeta, tapi karena apa? Hidup saya jadi saksi buat mereka. Mereka bilang begini, kalau pendeta Bambang udah jelas, keren banget. Kalau saya datang ke food court pagi-pagi sebelum COVID, saudara mereka kumpul. Itu mau yang anak Tuhan atau bukan pasti teriak, Shalom Pak Pendeta Bambang. Yang orang lain yang gak kenal saya lagi makan lihat saya. Mereka gak sungkan-sungkan teriak Shalom Pak Pendeta Bambang selamat pagi. Ada ojek online nganter barang saya, security bilang apa? Waduh lu bersyukur lu. Nganter barang Pendeta Bambang. Dia mah baik banget lu keren. Lu tunggu aja sini. Siapa yang ngomong? Mereka. Ayo Bapak Ibu. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kuasa buat kita. Untuk apa? Kita jadi saksi. Di mana keluarga kita? Di mana Yudea? Di mana Samaria? Di mana di ujung bumi? Di mana aja. Termasuk ketika kita naik mobil. Halo Bapak Ibu, amin. Jangan kita di gereja kayak malaikat. Maaf mungkin agak kasar. Di luar kayak setan. Setan pun kalah. Apalagi kalau naik mobil. Buka jendelanya bilang apa lo lihat-lihat. Kagak taunya anak Tuhan juga. Lihat-lihatan berantem bagus. Saya bilang. Tapi percaya. Jemaat GBI KDC pasti beda. Tepuk tangan buat Allah kita. Jelas saudara. Kuasa Roh Kudus diberikan untuk apa? Untuk jadi saksi. Kalau kita jadi saksi jiwa-jiwa dimenangkan. Kalau jiwa dimenangkan, nama Tuhan pasti dimuliakan. Bapak Ibu tahu lewat kehidupan kita, ada 2 yang kita kerjakan. Dengan baik. Lalu hidup kita ada 2 yang kita kerjakan. Yang pertama, nama Yesus dimuliakan. Atau yang kedua, nama Yesus dihujat. Itu aja Bapak Ibu. Buat saya Bapak Ibu bersaksi itu bukan sebuah hal yang sulit. Gampang. Lewat sikap perbuatan kita aja udah. Itu aja Bapak Ibu. Nggak usah kita pintar khotbah, ngomong panjang lebar, berbusa. Percuma orang nggak akan mengerti. Lu ngomong hebat, lu kelakuan lu, hidup lu, bisnis lu nggak beres. Nah lu, Bapak Ibu, saya sangat menjaga saya punya integritas. Dengan siapapun saya bergaul, tujuan cuma satu, supaya jadi berkat, jadi terangi kesaksian. Sejak COVID Bapak Ibu banyak orang-orang telepon saya, Boksu, Pak Pendeta. Kapan kita bisa ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, ngopi. Kenapa gue udah rindu dengan suara lu. Kadang-kadang dia telepon, aduh Boksu gue dengan suara lu kayaknya tenang, damai. Utang sementara lupa. Sementara aja. Kenapa Bapak Ibu? Karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Membuat orang sukacita. Membuat orang rindu berjumpa dengan kita. Tapi kalau hidup kita hanya penuh Roh Kudus, hanya punya kuasa, tapi tidak menjadi saksi, jadi sakti, orang sebel. Orang bilang apa? Kalau di gereja bahasa lo teriak paling kenceng, ngomong paling hebat tapi kelakuan. Nah itu Bapak Ibu jangan sampai terjadi. Amin. Nah pagi ini Bapak Ibu saya tidak panjangkan firman. Ya karena situasi COVID Bapak Ibu, ya kemarin di GBI saya khotbah, jemaatnya bilang gini kepada gembalanya, Pak Pendeta, gembala khotbahnya Pak Pendeta Bambang itu bagus. Cuma sayang apa? Kependekan. Ya, cukup atau mau lagi nih? Ya, mau lagi kita terusin Saudara. Ya. Ya, jadi kita perlu bijaksana hari-hari ini Bapak Ibu, jangan sampai kita mencobai. Kita pakai masker, pakai face shield, pakai sering cuci tangan, ya kan bawa nih kayak begini nih Bapak ya. Hand sanitizer, jangan bilang, aduh kayaknya nih gereja pendeta kurang kuasa. Bukan Bapak Ibu. Ini pola kita hidup bijaksana. Ya, saya bersyukur ya ketika Anies sebagai gubernur Jakarta bilang begini, klaster
yang baru terjadi ini bukan di gereja tapi di kantor. Saya bersyukur. Lalu dia bilang klaster baru. Makanya kan sekarang Jakarta lagi PSBB yang pencet rem katanya kan, rem total katanya saudara. Ya, memang beda tetap dengan PSBB yang bulan Maret. Kalau Maret itu benar-benar total saudara. Ya, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Kalau ini ya namanya memang PSBB total tapi tetap ada banyak kebijakan. Nah, kebijakan ini saudara yang kita perlu sikapi dengan bijak juga. Supaya apa? Jadi anak Tuhan jadi terang, jadi berkat. Jangan kita menantang, kita bilang nggak ada. Itu corona, nggak ada itu covid. Ada seorang hamba Tuhan, saya lupa namanya siapa. Dia tantang, dia doain orang-orang covid. Ya berdoa nggak salah saudara, tapi dia nantang. Akhirnya pas saudara tahu, dia mati ini hamba Tuhan karena covid juga. Jadi Bapak Ibu, tetap kita jaga kesehatan. Amin. Jangan lupa Bapak Ibu, bahwa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Ini penting hari-hari ini. Ya, biarlah kuasa Roh Kudus menuntun memimpin kita, semakin hari kita semakin jadi berkat. Hidup kita jadi teladan, jadi contoh. Ya, jangan sampai kita nggak menjaga kesehatan kita. Nanti apa? Akhirnya bukan hanya kita, keluarga kita kena juga semua. Ini kan jadi masalah saudara. Amin. Jadi tetap semangat dan percaya. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yuk kita berdiri, kita datang.